Haryanti dari kelompok 3 beserta teman-teman saya yang lainnya, ada Hasma Laili, Jumiati Aslinda, dan Yolanda Septianingsih. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Langsung saja saya bahas ke materi yang pertama, yaitu peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan lembaga bisa terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan anggota komunitas. Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubahnya menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa perdagangan memberikan keuntungan bagi pelakunya karena memungkinkan mereka untuk melakukan spesialisasi. Peran lembaga terhadap perekonomian tersebut terkait dengan kondisi pasar yang ada. Jika kondisi pasar sudah terbuka dan terintegrasi, maka peran kelembagaan dalam mendorong perekonomian menjadi lebih besar. Jadi, perlu diperhatikan mengenai pembangunan lembaga yang dapat mendukung berkembangnya pasar. Kelembagaan dan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Terdapat hambatan dalam analisis ini, yaitu yang pertama, secara teoritis masih belum terdapat definisi yang tepat dari biaya transaksi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan transaksi ekonomi selalu bersifat spesifik sehingga berlaku khusus. Dan yang ketiga, definisi dan variabel sudah terukur jelas, namun terdapat masalah dalam cara mengukurnya. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara anggota organisasi atau manusia dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, atau aturan formal dan non-formal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerja sama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama. Biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah, pertanian politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan di era otonomi. Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut praksa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. Ide dasar otonomi daerah adalah upaya mendistribusikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan dekatnya rakyat pada proses pengambilan keputusan serta rentang kendali yang lebih terukur. Pemerintah daerah dalam era otonomi diberikan kesempatan untuk membuat dan mengembangkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dengan demikian, pada prinsipnya, otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab 3 persoalan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Yang pertama, otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, melalui otonomi daerah dapat tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik.
Tiga adalah kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Peran kelembagaan itu sendiri sebagai metode dalam pendekatannya yang sering diterapkan dengan teknik pendekatan terhadap ekspresi indeksikal yang termasuk dalam pendekatan etnometodologi yang menekankan pengamatan perilaku kehidupan sehari-hari dengan tekanan pada hal-hal atau benda-benda yang diketahui setiap orang. Sehingga pada era otonomi daerah ini, peran kelembagaan itu sendiri saat ini sebagai pembuka celah dalam pendekatan. Selanjutnya adalah sosial kapital. Sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi, menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, secara khusus menyatakan bahwa modal fisik, buruh, dan teknologi merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan terbaru teori pertumbuhan ekonomi yaitu human capital yang menciptakan eksternalitas yang positif seperti modal finansial yang tidak membuat arus finansial terhadap negara miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sebab pendidikanlah yang menjadikan seseorang individu akan lebih produktif yang akhirnya akan menciptakan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam banyak hal, sosial kapital di masyarakat akan meningkatkan total faktor produktivitas karena akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sosial kapital yang mempengaruhi kapabilitas manajerial private atau publik. Akhirnya, dalam pembangunan ekonomi masih ada inkonsistensi antara hubungan sosial kapital dan potensi pembangunan ekonomi yang menjadi bukti lebih jelas pada tingkat individu. Kemampuan individu untuk menggunakan hubungan dalam menyelesaikan tujuan ekonomi akan berhubungan negatif atau positif terhadap pertumbuhan ekonomi di level masyarakat tersebut. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya, perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.